Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Kusuma, kelas BTMA NIM 2005 0524 003. Berhubung dengan tugas yang saya dapat dari Ibu Andita selaku dosen pengampu ilmu bahan, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul pembuatan besi dan baja. Langsung saja. Nah, apa sih besi itu? Besi adalah logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperaan. Namun, warna akan berubah jika besi teroksidasi dalam air normal, menyebabkan oksida besi hidrat karat. Biji besi pada dasarnya tersebut dari oksida magnetik, hamatid dan limonit, karbonat siderit, dan sulfida perit. Banyak endapan biji ditemukan di cengkungan Mediterania bagian timur dan bisa mudah dikenali dengan terkait dengan warna merah karat dari bumi. Biji besi ini sering dieksploitasi sebagai pigmen karena bisa memberi warna kuning tua, coklat, dan merah. Nah, pada proses pembuatan besi yang paling awal, besi yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat mengarah ke gumpalan yang disebut plom. Nah, ampas biji disingkirkan dan plom berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni dengan kandungan karbon rendah. Oleh karena itu, mudah dibentuk dan relatif lunak. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua, yaitu blast furnace and elastic arc furnace atau EAF. Perbedaan blast furnace dan EAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar atau coke digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada EAF tidak menggunakan coke. Nah, apa sih baja itu? Tadi kan udah besi ya. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, hidrogen, dan oksigen. Selain itu, karakteristik baja yang berbeda bisa menggunakan paduan seperti nikel, titanium, kromium, vanadium, boron, niobium, dan molybdenum. Nah, proses pembuatan besi baja untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja plat dirangkum secara sederhana sebagai berikut. Pertama, ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore, biji besi, limestone, tanah kapur, coke dibuat dari coal khusus untuk pembuatan steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace, dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan besi molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag, vessel impurity, dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Nah, pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open heat furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properti yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen karbon di dalam, molten iron akan bereaksi dengan oksigen, menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas pocket atau riming. Saat menjadi dingin, riming steel untuk menghindarinya bisa menggunakan deoksida
dioksida seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah chilled steel atau semi-chilled steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Setelah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, angle, atau siku, channel, rel kereta api, plat, pipa, seamless pipe, dan sebagainya. Nah, proses rekristalisasi besi dan baja. Dalam kimia, rekristalisasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai. Baik senyawa yang diinginkan atau pengotor bisa dikeluarkan dari larutan, meninggalkan yang lain di belakang. Hal ini dinamai bagi kristal yang kerap terbentuk ketika senyawa endapan keluar, atau rekristalisasi dapat merujuk pada pertumbuhan alami dari kristal es yang lebih besar dengan pengorbanan yang lebih kecil. Temperatur rekristalisasi biasanya sekitar 0,4 sampai 0,6 tm. Proses rekristalisasi bergantung pada waktu dan temperatur, biasanya dipilih suhu sekitar 0,6 tm. Agar proses berlangsung lebih cepat, pengerjaan mekanik mempunyai efek yang sangat berbeda bila dilakukan di atas atau di bawah daerah rekristalisasi. Bila di bawah suhu rekristalisasi, struktur yang dihasilkan terdistorsi, mengandung energi, dan disebut struktur pengerja dingin. Bila deformasi dilakukan di atas suhu rekristalisasi, struktur yang dihasilkan lebih lunak, mempunyai sifat mekanik yang sama dengan logam awal, dan disebut struktur pengerjaan panas. Nah, perlu dicatat bahwa istilah panas atau dingin berkaitan suhu kerja yang dihubungkan dengan 0,6 tm atau suhu rekristalisasi sebagai contoh untuk timbal PB. Pengerjaan pada suhu ruang termasuk pengerjaan panas, sedangkan untuk tungsten W1000 mungkin merupakan pengerjaan dingin. Rekristalisasi logam. Pengerjaan dingin belum tentu menghasilkan produk akhir yang stabil. Bila logam dipanaskan terus setelah proses rekristalisasi berakhir, butir yang besar akan memakan butir yang kecil, sehingga batas butir keseluruhan sistem berkurang dengan mengerjakan dingin sebesar 25%. Nah, diperoleh beberapa daerah berenergi regangan tinggi yang kemudian menjadi inti. Setelah proses anil pada 0,8 tm tumbuh butir berdiameter beberapa sentimeter. Mungkin percobaan ini bermanfaat untuk memperlihatkan jalannya proses rekristalisasi secara teknis kurang bermanfaat. Tujuan anil adalah untuk menuntaskan proses rekristalisasi pertumbuhan butir, ditekan untuk mencapai kekuatan optimal keuletan, juga meningkatkan bila butir tetap halus. Nah, klasifikasi besi cor. Yang pertama ini ada cor kelabu atau grain cast iron, cor nodular, besi cor mampu tempah, dan besi cor putih. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Nah, cor kelabu. Besi cor kelabu memiliki kandungan silikon relatif tinggi, yaitu 1-3%. Dengan silikon sebesar ini, besi cor akan membentuk grafit dengan mudah. Sehingga fasa karbida Fe3C tidak terbentuk. Grafit serbi besi cor ini terbentuk saat proses pembekuan. Besi cor kelabu memiliki kandungan karbon antara 2,5 sampai 4,0% dan kandungan mangan antara 0,2 sampai 1,0%. Sedangkan kandungan fosfor antara 0,02 sampai 1,0% dan sulfur antara 0,02 sampai 0,025%. Salah satu karakteristik dari besi cor ini adalah bidang patahannya. Nah, patahan terjadi dengan rambatan yang melintas satu serbi ke serbi yang lainnya. Karena sebagian besar permukaan patahan melintasi serbi-serbi grafit, maka permukaannya berwarna kelabu. Untuk itu, disebut besi cor kelabu. Besi cor ini memiliki kapasitas peredaman tinggi, perlakuan panas yang 8
dialami oleh besi cer kelabu dapat menghasilkan besi cer dengan struktur yang berbasis pada fasa feritik atau martensitik. Dengan sifat-sifat yang dimilikinya, besi cer ini lebih banyak digunakan sebagai landasan mesin, poros penghubung, dan alat berat. Nah, yang kedua, cer nodular. Besi cer nodular dibuat dengan menambahkan sedikit unsur magnesium atau cerium. Penambahan unsur ini menyebabkan bentuk grafit besi cer menjadi nodular atau bulat atau spheroid. Perubahan bentuk grafit ini diikuti dengan perubahan keuletan. Maka dari itu besi cer nodular disebut besi cer ulet. Besi cer ini memiliki keuletan antara 10–20%. Nah, besi cer nodular memiliki kandungan karbon antara 30,0–40,0%, kandungan silikon antara 1,8–2,8%, dan mangan antara 0,1–1,0%, sedangkan kandungan fosfornya antara 0,01–0,1%, dan sulfur antara 0,01–0,03%. Perlakuan panas yang diterapkan pada besi cer nodular akan menghasilkan besi core ferrit atau andesit temper. Dengan sifat yang dimilikinya, besi cer ini banyak digunakan untuk aplikasi poros engkol, pipa, dan suku cadang khusus. Lanjut. Yang ketiga, besi cer mampu tempah. Besi cer mampu tempah dibuat dari besi cer putih dengan menerapkan suatu perlakuan panas. Perlakuan panas yang diterapkan pada besi cer putih umumnya adalah anil. Dengan perlakuan ini, fasa-fasa karbida Fe3C akan terdekomposisi menjadi besi dan grafit. Grafit yang terbentuk tidak seperti atau tidak serpi atau bulat, namun berbentuk gumpalan grafit yang tidak memiliki tepi-tepi tajam. Besi cer mampu tempah memiliki kandungan karbon antara 2,2–2,9%, kandungan silikon antara 0,9–1,9%, dan mangan antara 0,15–1,2%. Sedangkan kandungan fosfornya antara 0,02–0,2%, dan sulfur antara 0,02–0,2%. Perlakuan panas yang dialaminya dapat membentuk besi cer berfasa feritik, perling, atau martensit temper. Perubahan struktur pada laku panas diikuti juga dengan perubahan sifat mekaniknya. Besi cer ini memiliki keuletan yang tinggi dan mampu tempah yang baik. Oleh karena itu disebut besi cer mampu tempah. Besi cer ini umumnya digunakan untuk berkakas dan alat-alat kereta api. Nah, yang terakhir, besi cer putih. Besi cer putih dibuat dengan pendinginan yang sangat cepat. Pada laju pendinginan yang cepat akan terbentuk karbida Fe3C yang menstabilkan dan karbon. Besi cer putih tidak memiliki kesempatan untuk membentuk grafit. Karbida yang terbentuk mencapai sekitar 30% volume. Besi cer putih mengandung karbon antara 1,8–3,6% dan kandungan mangan antara 0,25–0,80%, sedangkan kandungan fosfornya antara 0,06–0,2% dan sulfur antara 0,06–0,2%. Besi cer ini memiliki sifat yang getas namun memiliki kekerasan yang tinggi. Sifat yang dimiliki menyebabkan besi cer ini lebih aplikatif untuk suku cadang yang mensyaratkan ketahanan aus tinggi. Nah, ini bisa kita lihat struktur mikro dari besi cer kalabu, besi cer nodular, besi cer mampu tempah, dan besi cer putih. Nah, klasifikasi baja. Tadi kan udah besi nih. Sekarang baja. Nah, baja ini bagi dua, ada carbon steel dan alloy steel. Nah, carbon steel itu terdiri dari low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Dan alloy steel terdiri dari dua, special alloy steel dan self hardening steel. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, carbon steel 1. Baja karbon rendah atau low carbon steel, machinery and mild steel, sifatnya mudah ditempah dan mudah dimasining. Penggunaannya 0,05% sampai 0,20% Celcius. Biasanya digunakan untuk badan mobil,
gedung, pipa, rantai, paku keling, sekrup, dan paku biasa. Dan 0,20% sampai 0,30% Celcius biasanya digunakan untuk roda gigi, poros, baut, jembatan, bangunan. Nah, 2. Baja karbon menengah atau medium carbon steel kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah. Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Penggunaannya 0,030% sampai 0,40% Celcius, batang, penghubung, pain, engkol, as. Nah, untuk 0,40% dan 0,50% Celcius digunakan untuk as mobil, poros engkol, rel boyer, mata bor, auger. Dan 0,50% sampai 0,60% Celcius digunakan untuk palu dan kereta luncur. Nah, yang terakhir, baja karbon tinggi high carbon steel atau dull steel. Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Kandungan 0-60% sampai 1,50% Celcius. Penggunaannya biasanya untuk obeng, pisau meja, sekrup, palu, rahang catok, pisau, bor, perkakas untuk membubut kuningan dan kayu, remers, perkakas pembubut logam keras, gergaji untuk memotong baja, drawing disc, dan pemotong halus. Nah, ini klasifikasi baja paduan alloy steel yang tadi kita bahas. Nah, alloy steel ini dibagi menjadi 2. Pertama, baja paduan khusus special alloy steel. Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, chromium, magnesium, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Dengan menambahkan logam tersebut ke dalam baja, maka baja paduan tersebut akan berubah sifat-sifat mekanik dan kimianya, seperti menjadi lebih keras, kuat, dan ulet bila dibandingkan terhadap baja carbon steel. Nah, yang kedua, high speed steel atau HSS, self hardening steel. Kandungan karbon 0-70%. 0,70% sampai 1,50%. Penggunaan membuat alat-alat potong seperti drills, reamers, countersinks, tool bits, and milling cutters. Disebut high-speed steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan carbon steel. Sedangkan harga dari HSS besarnya 2-4 kali daripada carbon steel. Nah, ini bisa kita lihat contoh dari alloy steel. Itu ada pahat yang tadi dibahas. Nah, apa sih kegunaan besi dan baja dalam dunia industri? Nah, selain untuk pembuatan fasilitas transportasi seperti rel kereta api yang tadi disinggung, besi baja juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas transportasi yang lain seperti untuk jalan. Besi baja merupakan bahan rangka yang banyak dipilih industri karena kegunaannya besi baja yang sangat besar dan juga kemampuan ketahanan yang tinggi. Di antaranya untuk membuat bahan-bahan dari bagian mesin bubut dan fresh, sebagai bahan baku alat penunjang pekerjaan engineering, sebagai bahan baku pembuatan rangka atau chassis kendaraan, sebagai bahan konstruksi bangunan, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Nah, penamaan baja sesuai standarisasi SNI Standar Nasional Indonesia. Standarisasi SNI ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan GIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran. Di antaranya SNI 07-040-206 yang artinya kawat baja karbon rendah. SNI 07-053-206 yang artinya batang kawat baja karbon rendah. SNI 07-2052-202 yang artinya baja karbon untuk tulang beton. Dan yang terakhir SNI 07-06-01-206 adalah baja karbon dalam bentuk plat. Kita beralih selanjutnya. Nah, Japanese Industrial Standard. Nah, standarisasi dengan sistem GIS merupakan salah satu tipe standarisasi atas dasar aplikasi produksi dan grade, atau yang lebih dikenalnya itu kualifikasi untuk aplikasi tertentu. Nah,
GIS standar dikembangkan oleh Japanese Industrial Standards Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Tokyo. Sama halnya dengan standarisasi IC dan SAI, standarisasi GIS juga mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya 1. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram milimeter kuadrat. Kuadrat atau apa ya? Saya kurang tahu. Nah, yang kedua, diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS diikuti dengan kode angka sesuai dengan AISI atau SAI. Contoh standarisasi baja karbon dengan GIS. GIS G5101 yang artinya baja karbon cor. GIS G3201 yang artinya baja karbon tempah. GIS G3102 yang artinya baja karbon untuk konstruksi mesin. GIS G3101 yang artinya baja karbon untuk konstruksi biasa. Nah, yang ketiga, ini agak sulit bacanya. British Institute for Normal, ya, mungkin bisa dikoreksi atau yang lebih disingkat DIN. Nah, pada standarisasi Jerman DIN, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misalnya, kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per milimeter. Kode ST50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15/100% sama dengan 0,015%, tidak mampu keras. Kode C10 adalah baja berkadar karbon 50/100%. Nah, 0,10% tidak mampu keras. ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per milimeter. C45 adalah baja berkadar karbon 45-100% atau 0,45%. Selanjutnya, nah, penamaan baja sesuai standarisasi, yaitu yang selanjutnya IC atau SAI. Standarisasi dengan sistem IC atau juga SAI merupakan tipe standarisasi dengan berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SAI, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. 1. Angka pertama menunjukkan jenis baja. Angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana. Modifikasi jenis baja paduan untuk baja panduan yang kompleks. Yang ketiga, 2 angka atau 3 angka terakhir itu menunjukkan kadar karbon per 100%. Nah, yang keempat, bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh, standarisasi baja karbon dengan IC SAI. SAI 1045 berarti angka 1 itu baja karbon, angka 2 itu persentase bahan alloy, angka 45 kadar karbon yang artinya 0,5% karbon. Nah, ini yang terakhir, American Standard Testing and Material atau ASTM. ASTM singkatan dari American Society for Testing and Material, berkedudukan di Amerika Serikat, merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material. Boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikiran UNTK mengetes material dan dites oleh ANSI. Kode pada ASTM standarisasi standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penanaman umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh ASTM A582 A582M strip 95B dalam kurung 2000 grade 303 SE. Nah, itu bisa kita jabarkan A.
Ferrous meta. 582 urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M metrik. 95 tahun adopsi atau revisi terakhir. B menunjukkan revisi ketiga. Nah, 2000 tahun yang disetujui. Grade 303 SE adalah grade baja, di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang besi dan baja ini. Jika ada materi yang kurang jelas maupun tidak sesuai dengan kenyataannya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.